illa ma turirtum ilaihi. Ayat 119 surat Al-An'am. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani, itu mereka memang punya di dalam kitab mereka itu apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan itu ada. Meskipun apa yang dihalalkan dan diharamkan menurut mereka itu dulu bisa jadi sebaliknya. Tapi memang itu wajar ya terjadi di setiap agama. Artinya penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi setelah ribuan tahun ditinggal oleh para nabinya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, itu tergantung wes. Makanya sekarang kalau ada anekdot yang mungkin bukan anekdot atau bukan guyon tapi sudah menjadi benar-benar kejadian ya, ketika ada orang bertanya kepada seorang ahli agama, ini halal apa haram gitu. Lalu dijawab panipiro itu. Artinya jaluk halal, minta halal atau minta haram, itu bisa kita olah hukumnya. Dan memang begitu ya. Orang kalau ya misalnya sangat ahli dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu fikih, dalam ilmu bahasa, dalam ilmu tafsir, ulum tafsir itu kalau nggak dibimbing oleh hidayah, kalau nggak dibimbing oleh petunjuk Allah, dan kalau hatinya nggak bersih, itu bisa ya ayat mempermainkan hukum. Ya sama lah dalam hukum positif di sebuah negara kan juga begitu. Wong KUH Perdata, KUH Pidana itu ya sudah jelas. Demikian pula undang-undang banyak, mulai undang-undang narkotika, undang-undang anti korupsi, undang-undang apa kan banyak. Tapi nanti ujung-ujungnya ketika ada sebuah kasus, ya yang memutuskan ya manusianya, dan manusianya ya sering bias, sering disetir bukan oleh kepastian hukum, tapi oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan politik, kekuasaan. Nah, di dalam agama juga begitu. Sejak dulu rabi-rabi Yahudi maupun pendeta-pendeta Nasrani di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di zaman sebelumnya, rabi-rabi Yahudi ketika dikoreksi oleh Nabi Isa alaihissalam, sampai pendeta-pendeta Nasrani dan rabi Yahudi yang kemudian diajak diskusi oleh Rasulullah Muhammad SAW, semuanya ya manusia biasa yang sangat rentan terhadap itu tadi, terhadap bias, terhadap bercampurnya kepentingan ketika menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Nah, di sana kemudian peran iman itu sangat kuat, di mana ketika Al-Quran yang kita imani ini menerangkan, ini halal, makanan ini haram, jangan dimakan. Syarat-syaratnya seperti ini. Nah, kita kan tidak boleh kemudian, kenapa sih kan tidak boleh. Binatang yang bertaring tidak boleh dimakan, yang berkuku tajam tidak boleh dimakan. Kita kan bisa nanya-nanya, kenapa sih kok tidak boleh, ada apa? Tidak perlu sudah. Kalau yang sudah diharamkan Allah sudah ikuti gitu aja. Kita itu loh dulur, dari sekian ribu bahkan mungkin puluhan ribu jenis makanan, yang diharamkan cuma beberapa aja kok ya masih apa? Protes gitu loh. Masih ngelanggar. Ini kan memang kita keturunan Nabi Adam ya. Di mana di sekian banyak kenikmatan surga, puluhan ribu bahkan mungkin miliaran kenikmatan dan makanan
yang tersaji di sana. Allah hanyalah taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau kalian berdua mendekati pohon ini. Mendekati saja jangan, apalagi apa? Memakan kan gitu. Tapi ya kemudian masih terjadi gitu. Kita tidak tahu yang dimaksud dengan hadhihi syajarah itu seperti apa ya. Karena syajar itu kan pohon. Pohon itu wet itu aturan. Jadi aturan yang seperti apa yang dilakukan. Manusia juga begitu di dunia. Dari sekian banyak yang dibolehkan Allah, ada beberapa saja kok yang dilarang itu. Lah kok ya masih nantang-nantang. Padahal kalau kita tahu ada hikmatut tasyrik wal falsafah, bahwa dalam setiap tasyrik atau syariat, tasyrik ya bukan tasyrik ya, tasyrik pakai ain, nanti keliru tasyrik susah lagi. Tasyrik, dalam setiap tasyrik atau dalam setiap syariat itu mesti ada hikmah dan falsafahnya. Ketika Allah menentukan A dilarang, jok pangan, ya wis lah. Otak kita itu kan terbatas toh. Cobalah nanti sampean keluar rumah, lalu petiklah sebuah buah gitu atau sehelai daun yang sampean tidak tahu itu daun rumput apa. Sampean tahu itu manfaatnya apa? Tidak tahu, padahal pasti ada manfaatnya. Likulli syai'in hikmah, pasti. Nah kalau kayak gitu sudah, kalau dilarang ya dilarang. Gitu. Kenapa sih kita di Islam ini kok BABI dilarang, gitu kan? Loh iya tak? Kenapa dilarang? Kenapa sih anjing dilarang untuk kita pelihara di rumah, hanya boleh dipelihara di sawah atau di peternakan? Kenapa sih hewan yang beracun kok nggak boleh dimakan? Kenapa? Sudahlah. Itu namanya sami'na wa ata'na. Saya mendengar, kami mendengar, dan kami taat. Sudah. Maka di sini tanya, wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kenapa kamu tidak mau memakan apa yang dihalalkan Allah? Malah nyari-nyari apa yang diharamkan. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Padahal sudah diterangkan apa yang diharamkan itu apa. Sudah berkali-kali diterangkan. Illa maturirtum, bahkan illa maturirtum ilahi, bahkan yang diharamkan pun itu loh kata Allah, itu masih ada pengecualian. Kasih sayangnya Allah itu loh, ya kan? Yang diharamkan pun itu loh, kadang ada eksepsional, ada pengecualian, ya kan? Ada yang dibolehkan ketika kondisi tertentu memenuhi syarat. Apa itu? Doruri, atau keadaan terpaksa darurat. Bangkai haram toh? Haram. Tapi kalau misalnya Mas Marhaban ada sedang jadi astronot, lalu berada di bulan sana, ternyata hanya ada bangkai cicak, loh cicak untuk bulan ini. Kan itu. Dan harus makan, kalau nggak makan koid, ya sudah boleh. Tapi hanya setelah itu dan tidak melampaui batas. Artinya masih boleh, gitu kan? Jadi bangkai itu haram, tapi kalau pada kondisi tertentu itu boleh. Gitu. Jadi bangkai itu ketika boleh itu pada saat apa? Pada saat darurat. terpaksa, darurat. Dan itu pun gitu kan, hanya pada saat untuk memenuhi kebutuhan itu, dan setelah kondisi normal sudah tidak boleh lagi. Gitu loh.
Nah, di situ menunjukkan bahwa Allah begitu menyayangi manusia dan memahami manusia. Memahami betul kondisi manusia itu tidak bisa dilarang plek gitu, tidak boleh. Sama dengan misalnya Homer. Homer itu Allah Maha tahu bahwa kebiasaan orang Arab saat itu Homer itu ya kayak semacam kopi gitu aja untuk menghangatkan tubuh. Sehingga pengharamannya pun bertingkat. Pengharamannya bertingkat, nggak langsung diharamkan gitu, enggak. Karena para sahabat di awal-awal itu ya masih banyak mengkonsumsi itu, gitu kan. Nah, maka misalnya ya, saya lihat di surat Al-Maidah ayat 3, tapi panjang itu. Tapi saya lihat aja betapa bahwa Allah mengharamkan apa aja. Coba dilihat. Monggo yang mau baca supaya kita juga tahu apa yang telah diharamkan Allah, terutama di surat Al-Maidah ayat 3. Monggo baca. Silakan Pak Yayan atau Bu Yayan nih, silakan. Sudah ketemu? Di jalan Gus, yang lain aja. Nggak apa-apa, itu tenang kok Pak Yayan, silakan. Ayo lanjut. Dan diharapkan pula yang halal dan diharapkan pula memiliki nasib dengan nasib. Karena itu sesuatu bermotivasi. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk menyalahkan Islam. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan hikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Ayat yang dibaca Bu Mila, Bu Yayan tadi, itu kan diakhiri dengan apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah luar biasa. Kita ini diharamkan makan ini, makan itu. Tapi oleh Allah tetap. Itu coba. Telah kucukupkan nikmatku bagimu. Sudah kasih nikmat. Telah kusempurnakan agama ini untukmu. Agama ini luar biasa ya, Islam itu. Istilah, ayo bersyukur kita diberi Allah aturan hidup berupa Islam ini. Ayo bersyukur. Hal-hal yang diharamkan tadi dibaca di situ. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi yang dibaca Bung. Diharamkan bagimu satu bangkai. Bangkai. Kecuali bangkai ikan yang di laut ya atau di sungai. Bangkai yang di darat ini diharamkan semua. Tetapi Allah memberi pengecualian. Pengecualiannya apa? Kalau itu di bawah itu, maka siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, tidak apa-apa. Kan gitu? Tidak apa-apa. Kecuali itu. Tapi kalau kemudian sudah normal, nggak berada di bulan tadi atau di padang pasir yang nggak ada apa-apa, kalau nggak makan mati, terus adanya cuma bangkai tokek misalnya, nek kolu ya, tahu kolu? Kalau kolu itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalau mau ya silakan, tapi ya itu tadi boleh, tapi tadi maturirtum ilaihi hanya ketika doru, itu pun bukan karena ingin melampaui batas, bukan karena tapi karena hanya lapar, boleh. Darah juga demikian, daging babi kemudian ya. Yang hal-hal yang tidak disembelih atas nama Allah, yang tercekik, boleh loh ya, meskipun itu
ayam yang halal tapi karena matinya dicekik kelamaan nggak nyari apa pisau nggak ada kayak mati. Ada loh yang begitu katanya dagingnya lebih enak karena nggak ada darah yang keluar katanya. Ada yang malah makanya hati-hati sampean-sampean yang beli daging ayam di pasar, kalau yang daging ayam utuh itu kalau di lehernya cuma ada kayak bolong dikit gitu, jangan mau. Jangan mau, itu nggak halal itu. Jadi ayam yang utuh itu, lalu lehernya hanya ada kayak ditusuk gitu aja, nggak halal itu. Itu nggak masuk, nggak boleh itu. Harus benar-benar terputus atau setengah terputus, di mana dua antara tenggorokan dan kerongkongan itu, dua jalan itu terputus. Jadi hati-hati ya. Meskipun disembelih atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi cara menyembelihnya juga tidak benar, tidak boleh. Yang dipukul, nah, misalnya sampean nggak sengaja ngelempar ayam yang makan apa atau tek mate gitu, kena kepalanya, wah eman, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali diterkam binatang buas, tapi kemudian sampean sempat masih kejat-kejat gitu, terus disembelih. Nah itu boleh. Tapi kalau nggak sempat nyembelih, terus tolak-toleh, terus mati, terus mbok sembelih, enggak boleh ya. Tolak-toleh siapa? Ada Gusti Allah di sana. Yang disembelih untuk berhala. Ya, termasuk yang disembelih untuk ritual-ritual meskipun bukan untuk berhala, ritual-ritual tapi yang berdasarkan tradisi yang ada dalam Islam tidak boleh dimakan loh ya. Hati-hati. Nah itu menunjukkan bahwa pengharaman itu benar-benar karena kasih sayang Allah kepada kita. Lalu buka lagi dalam kaitannya, kita ini sedang mempelajari surat Al-An'am ayat 119, 120, 121. Tapi saya kaitkan dengan ada di surat Al-Baqarah ayat 173. Ya, 173. Silakan. Al-Baqarah 173. Sudah ketemu? Silakan dibaca. Izin Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih sama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahu adzim. Dua ayat tentang pengharaman ini diakhiri dengan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Maha Pengampun atas apa yang kamu makan haram-haram sebelumnya jika kamu tidak tahu, diampuni kok sama Allah. Dan Maha Penyayang, apa maksudnya? Bahkan sekarang pun yang diharamkan itu tetap ada pengecualian. Diharamkan. Allah hanya menyatakan nih, sesungguhnya Dia hanya, kalimatnya itu, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, kemudian hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dah kayak gitu. Kemudian nanti di hadis juga diterangkan tentang yang berkuku tajam dan sebagainya. Tapi toh demikian, siapa yang terpaksa memakannya tadi karena lapar dalam surat Al-Maidah 3 tadi, bukan karena menginginkannya karena memang rakus, wis ono sego tapi ndelek apa? Ganja, sudah ada makanan ya enak, ya ada sapi, ya ada kambing, ya ada ayam, nyari kucing. Kan ada itu, naudzubillah dzalik. Ya kan? Sudah ada enak-enak, ada ikan tongkol, nyari ular. Ya manusia memang nggak akan ada puasnya. Nah ini namanya menginginkan dan melampaui batas. Kalau tidak karena itu boleh, maka tidak ada dosa baginya. Nah ini
Jadi menunjukkan betapa Allah sayang sama kita. Keharaman itu pun pasti karena ada mudorot kalau kita langgar ya. Maka wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Dan kebanyakan manusia memang ingin menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Inna rabbaka wa alamu bil mu'tadin. Allah tahu siapa yang melampaui batas. Wadaru zahiral itsmi wa batinahu. Dan tinggalkan dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Jangan karena nggak kelihatan orang seolah-olah apa-apa gitu. Jangan ya. Allah Maha tahu. Karena sungguh orang yang mengerjakan perbuatan dosa, innalladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Orang yang tetap mengerjakan dosa padahal dia tahu itu haram, maka nanti kelak akan tahu apa akibat yang mereka perbuat. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan jangan sampai ikut-ikutan makan apa yang tidak disebut nama Allah atasnya atau disebut nama yang lain demi roro jonggrang, demi untuk nyi roro lor wetan, roro aman, roro apalagi itu. Jangan ikut makan. Wa innahu lafiskun. Itu sungguh fasik. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Karena setan mampu membisikkan dalam hati orang-orang tokoh agama pada saat di masa Rasulullah itu untuk mendebat Rasulullah. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan kamu jika mengikuti pendapat mereka, sungguh kamu termasuk orang yang musyrik. Naudzubillah min dzalik, ya. Silakan kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan, monggo kita diskusi. Izin Gus. Kan, Izin Gus. Ya. Jadi nyuwun doanipun kagem Pak Majukan jenengan saha dulur-dulur sedaya kagem Pak Majukan kang saat menika sedang alami sakit Gus. Matur sembah nuwun. Ya, kita ini Pak Majukan sedang operasi. Mari kita doakan dengan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi. Semoga Pak Majukan diberikan kesehatan, dulur-dulur kita yang lain yang juga sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, kesehatan jasmani rohani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وعنده ما في أنفسكم ويحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan jasmani. Monggo, kembali ke apa yang kita bahas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Konten Gus. Silakan Pak Yayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Gus terkait makanan Gus, terutamanya makanan olahan. Ya. Mungkin kalau sekedar roti atau makanan lain kan kita bisa nyari-nyari tuh di kemasannya ada roti itu halal. Nah, bagaimana terkait dengan obat gitu Gus?
Apa kita juga harus sampai sejeli itu mencari logo halal muli halal mulinya? Saya bang biasa konsumsi itu kayak apa Soprolol itu. Saya coba, nggak ada tuh logo halal mulinya. Dan rata-rata di obat mungkin jarang sekali ada logo halal. Apa kita harus jeli juga, harus teliti sampai ke situ juga gitu kalau terkait dengan obat itu Mas. Oke. Idealnya memang enggak, Pak Yan. Idealnya kita ya harus tetap seteliti itu. Meskipun sekarang sampai hari ini, benar kata Pak Yan tadi, belum ada memang logo halal untuk obat itu. Padahal sebenarnya ya sama saja ya. Karena keharaman terhadap hal-hal yang tadi disebutkan di Quran itu sifatnya am, bukan sesuatu yang khusus untuk makanan saja. Kalau obat nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau tadi yang dicontohkan Pak Yan, obat ya. Yang hasil dari pabrikasi. Nah, ada juga yang obat-obat tradisional yang bahkan ada yang pakai darah itu ya. Darah yang namanya dideh itu, darah kemudian dikeringkan lalu digodok lalu digoreng. Itu katanya mereka juga untuk obat. Kalau itu kan jelas meskipun nggak ada label halal ya jelas haram, tahu orang gitu. Tapi kadang nggak tahu manusia itu. Jadi dia kayak hati gitu. Nah, yang kayak gitu aja kadang Pak Yan, itu orang masih melanggar. Kan untuk obat gitu. Dipikir kalau untuk obat itu yang kemudian yang haram boleh. Jadi ini yang kadang kemudian betul tadi Pak Yan bilang kita tetap harus hati-hati. Meskipun kita mungkin tidak punya kemampuan ya untuk melihat benar-benar itu kan kemampuan laboratorium ya. Jadi kita memang hanya bisa berharap sekarang ini bagaimana agar baik pemerintah maupun MUI memberikan juga sertifikasi halal terhadap obat-obatan itu. Karena apa? Sebenarnya yang disebut singkatan dari BPOM MUI itu kan Balai Pengawasan Obat dan Makanan. O-nya itu obat. Jadi kalau ada BPOM MUI itu sebenarnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga mestinya usulan Pak Yan tadi benar. Sebenarnya di obat pun harus sudah melalui uji sertifikasi halal. Cuma memang betul nggak tahu apakah memang itu sudah memasuki screening dari BPOM bahwa itu halal. Kalau memang iya, kenapa tidak dicantumkan label halal juga gitu. Itu makanya benar itu. Tetapi kita tetap harus berhati-hati. Ya mau belajar, memang saya sendiri belum tahu itu istilah-istilah dalam ingredients-nya obat itu, kalau ini itu adalah gitu. Kayak misalnya apa yang kita makan tiap hari itu kan kadang ada yang namanya apa? Statin atau apa itu kan katanya ada yang berbahan dari babi tadi itu. Nah, ini yang harus hati-hati lah. Sekurangnya istilah-istilah yang kita kenal saja itu ayo kita hindari. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ada? Gimana Pak Yan? Sampun Mas. Oke. Memang kita harus berhati-hati. Memang harus teliti itu. Ya. Bukan gimana lagi ya. Ya tetap kita harus hati-hati. Tapi ketika itu sudah lolos di Indonesia dan diproduksi Indonesia, ya kita husnudonnya sudah melalui BPOM MUI. Karena di situ biasanya ada BPOM ya, BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan, itu milik MUI. Kalau yang sudah milik MUI, insya Allah sudah disertifikasi halal itu. Karena O-nya itu sebenarnya obat. Kenapa turun? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah, berkah Allah. Dulur-dulur yang ada dalam perjalanan, hati-hati, dan kita doakan juga selamat sampai tujuan. Dulur-dulur yang punya masalah, kita doakan diberikan Allah solusi. Dulur-dulur yang sedang sakit, diberikan Allah kesehatan. Dulur-dulur yang sedang punya kesulitan, diberikan Allah kelancaran dan jalan keluar yang terbaik. Kita dibimbing Allah, dituntun Allah dalam Shiratal Mustaqim, dilindungi, diselamatkan dari serangan dajjal, setan, iblis, dan bala tentaranya. Kita diselamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man tawallayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وتنحسنا من الجن والشيطان والجن وناتنا ولنا سابنا ربنا من أفقت بنا ما شاهدتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا مسلمين ولك ومنذرة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب العالمين والشهادة أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشقاء والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam اللهم ارحمنا بالقرآن